That's gotta be Valentina. Ooh, Valentina. A bitty bitty bum bum like Selena. Hola, Valentina is here. Have you watched my last video? If you haven't, go check it out now because this video will continue my journey in Andalusia. And again, this video is meant for Indonesian viewers, so I'm gonna be explaining in Bahasa Indonesia. But if there's a non-Indonesian speaker here, please just let me know so I can try to make the English version as well. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita buka yuk halaman 3 dari diariku. Bisnya cukup nyaman, ada touchscreen-nya pula. Perjalanan sekitar hampir 3 jam, jadi nggak terasa melelahkan. Sebenarnya tujuan aku kembali ke Granada bukan cuma untuk memenuhi janjiku di tahun 2016, tapi juga untuk kursus singkat bahasa Spanyol. Sebelum kelasku dimulai, 1 hari sebelumnya aku menyempatkan untuk menjelajahi Alhambra. Belajar dari pengalaman sebelumnya, aku pun membeli tiket masuknya secara online sebelum berangkat dari Indonesia. Tiket masuk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kunjungan daytime dan nighttime. Pada saat itu, harga tiket untuk daytime sekitar 15 euro. Kalau pengen yang lebih murah, bisa beli tiket nighttime karena jam berkunjungnya hanya kurang dari 2 jam. Alhambra itu besar banget, jadi sebenarnya nggak cukup untuk dijelajahi selama beberapa jam saja, terutama bagi first-timers. Nah, dalam video ini aku akan coba ceritain tempat yang aku kunjungi satu persatu ya. Dimulai dari Generalife yang berada tepat setelah pintu masuk. Generalife terletak di lereng Bukit Matahari atau Cerro del Sol, di mana bisa terlihat pemandangan lengkap ke kota Granada dan lembah-lembah sungai Genil dan Darro. Ada beberapa penafsiran yang berbeda dari arti namanya. Beberapa di antaranya adalah taman pemerintah, taman arsitek, dan kebun sayur dari penyelenggara pesta gypsy. Generalife menjadi tempat rekreasi bagi raja-raja Granada ketika mereka ingin pergi dari urusan resmi istana. Generalife dibangun pada abad ke-13 dan didekorasi ulang oleh Raja Abu Al-Walid Ismail I seperti yang dijelaskan oleh sebuah prasasti yang berasal dari tahun 1319. Generalife disebut-sebut sebagai salah satu taman bangsa Moor tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Berhubung dulu belum punya tripod, jadi nggak bisa syuting diri sendiri di tempat-tempat yang cantik. Kamera pun seadanya. Buat kalian yang pengen kesini, kayaknya lebih baik bawa tripod atau bahkan bawa temen. Soalnya sayang banget kalau nggak fotoan di tempat keren kayak gini. Oke, let's move on to the next site, which is Palacios Natzaries. Tempat yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Istana Nasrid ini merupakan pusat atau daya tarik utama dari Alhambra. Istana ini disebut sebagai bangunan Islam paling sempurna di Eropa. Dengan kamar dan halamannya proporsional, dinding plesteran yang dibentuk dengan rumit, ubin yang indah, langit-langit kayu berukir halus, dan kubah yang unik yang melambangkan ciri khas arsitektur Islam. Semuanya terlihat sangat mempesona. Berbagai tulisan Arab juga dapat dilihat dalam ukiran temboknya. Oh ya, untuk masuk ke istana ini, pengunjung diberikan jam masuk tertentu. Tapi kalau udah masuk, kita bebas berkeliling istana selama yang kita mau. So,
Ketika kalian beli tiket, perhatikan baik-baik ya jadwalnya. Karena kalau udah kelewatan, gak bakal dikasih masuk sama penjaganya. Salah satu spot terkenal di kalangan travelers dalam istana ini adalah Patio de los Leones, atau halaman singa. Di tempat ini terdapat air mancur yang dikelilingi oleh 12 patung singa yang terbuat dari marmer, dan dari mulut singa tersebut akan keluar air jika dinyalakan. Pokoknya, lokasi ini instagramable banget deh. Setelah puas melihat interior istana yang menakjubkan, saatnya aku kembali menikmati pemandangan melalui ruang terbuka. Membayangkan kalau aku jadi ratunya, pasti nggak bakal bosen tinggal di istana ini. But no matter how much I love the view, I have to go out anyway. See you when I see you, Alhambra! Finally, my dream has come true. Keesokan harinya, kelas pertamaku pun dimulai. Hola, bienvenida a la clase de español. Para continuar aprendiendo, un saludo. Tempat kursusku saat itu bernama Proyecto Espanyol. Dari 3 sekolah bahasa Spanyol yang pernah aku ikuti, sekolah inilah yang menurutku paling menyenangkan. Manajemennya profesional banget. Terus pengajarnya juga baik. Apartemen yang disediakan nyaman, bersih, dan cukup besar. Lokasi dari apartemen ke sekolah pun cukup dekat untuk dijangkau dengan jalan kaki. Info mengenai Proyecto Espanyol aku masukkan dalam deskripsi ya. You can check it out yourself. Hari terakhir di Granada aku manfaatkan untuk keliling kota lagi. Ceritanya menikmati detik-detik terakhir sebelum pulang ke Indonesia. Karena merasa masih belum puas menjelajahi Sevilla, maka aku pun memutuskan untuk kembali ke kota cantik itu. Cukup 1 hari aku berkeliling sekitar kota dengan temanku. Kami berkunjung ke Torre del Oro yang kini dijadikan Museum Angkatan Laut, termasuk peninggalan Christopher Columbus. Kemudian, tidak jauh dari situ ada Plaza de Toros de la Maestranza yang merupakan arena adu banteng. Kalian pasti tahu dong mas-mas yang memainkan kain merah di hadapan banteng itu. Nah, disinilah tempatnya beraksi. Di dalam arena ini juga terdapat museum yang berisi baju-baju, aksesoris, serta hal-hal yang berkaitan dengan matador. Lokasi terakhir yang kami kunjungi adalah Katedral de Sevilla. Sesuai namanya, ini adalah katedral bagi umat Katolik Roma. Katedral ini disebut-sebut sebagai katedral gotik terbesar di dunia dan telah masuk dalam daftar situs budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1987. Dari puncak katedral, kita bisa melihat pemandangan kota Sevilla yang indah. Walaupun untuk mencapainya, kita harus menaiki tangga yang berputar-putar dan cukup terjal. Tanpa terasa, waktu liburan pun telah usai. 16 hari di Eropa terasa nggak cukup buatku. Sedih harus balik ke Lombok. Tapi aku yakin, ini bukan akhir dari perjalananku di Eropa, terutama Spanyol. And so far, this was the best trip I have ever had. Muchas gracias España por tu hospitalidad. I truly felt like home. So, what do you think? Traveling alone
is not bad, is it? Aku harap video ini dapat memberi semangat buat para wanita Indonesia yang ingin traveling ke Eropa sendirian. Jangan takut, asal udah persiapan, insya Allah semua bisa dilalui. And remember, nothing is impossible. Keep dreaming, believing, and going for it. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Ciao! Zup! Tan cerquita de mí.